tertinggal sekarang adalah PSI yang menggugat, dan kebetulan sekarang adalah ketua umumnya adalah Kaisang, adiknya Gibran, dan kebetulan juga ketua Mahkamah Konstitusi adalah Anwar Usman, yaitu paman dari Gibran, paman dari Kaisang. Nah ini kan jadi seru. Jadi kalau ini mahkamah keluarga gitu, yang menggugat adalah keluarga, yang dimintakan untuk gugatan itu adalah keluarga, dan yang memutuskan ketuanya yaitu adalah keluarga. Nah ini sangat seru. Nah, lalu apakah PSI ada legal standing? PSI itu tidak ada legal standing karena PSI tidak bisa mencalonkan presiden atau wakil presiden karena tidak memenuhi threshold pada 2019 kemarin. Jadi dia bukan tidak di parlemen, sehingga PSI tidak ada legal standing untuk memintakan ini batas membuka batas usia ini. Lalu karena tidak ada legal standing, harusnya Mahkamah Konstitusi tidak boleh menyidangkan, tidak boleh menerima gugatan itu. Karena kalau dia menerima gugatan itu, maka ada 100 yang orang yang tidak mempunyai legal standing, maka bisa menggugat. Negaranya kan chaos. Nah, itu pertama. Begitu Mahkamah Konstitusi menerima dan untuk menyidangkan kasus ini, Mahkamah Konstitusi sudah melanggar konstitusi. Itu kita harus gariskan dulu. Dia sudah melanggar konstitusi. Karena pelanggaran konstitusi itu namanya di pasal 100 Undang-Undang Pemilu itu salah satu definisi pengkhianatan negara yaitu adalah pelanggaran konstitusi. Makanya di sini dicantumkan juga apakah ini pengkhianat konstitusi, apakah MK pengkhianat konstitusi. Kata itu tidak boleh menyidangkan. Terus yang kedua, kalau dia menyidangkan, dia sudah menjadi pengkhianat. Lalu keputusannya apa? Keputusannya tidak bisa diteruskan karena ini adalah open legal policy. Seperti tadi hakim konstitusi menasehati, kenapa 30 tahun, kenapa 35 tahun? Karena dianggap ini melanggar hak asasi manusia, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama. Lalu 20 tahun juga bisa dong. Yang 18 tahun juga bisa sudah cukup umur dari KTP. Dan artinya pada saat ini adalah siapa yang bisa apa tidak bisa yang menentukan adalah DPR. Oleh karena itu partai politik membuat kesepakatan di DPR menentukan undang-undang yaitu mengenai batas usia tidak boleh dilepas. Saat itu adalah 40 tahun. Seandainya DPR setuju bahwa itu 30 tahun, ya silakan sidang di parlemen menentukan bahwa itu 35 tahun. Jadi ini bukan wewenang dari MK. Kalau MK menyidangkan ini lalu boleh menentukan 35 tahun, artinya MK menjadi double pengkhianat karena merampas hak konstitusional DPR, hak menentukan undang-undang DPR. Jadi dia mengkhianat. Jadi dia melanggar undang-undang. Jadi pembuat DPR sebagai pembuat undang-undang. Saya rasa sementara itu pengumuman dari saya. Terima kasih.